Perawat sudah menyiapkan alat, kemudian perawat melakukan orientasi kepada pasien. Kalau pasien tidak mengalami penurunan kesadaran, itu bisa dilakukan inform concern-nya pada keluarga, ya. Lalu kita siapkan alat posisi pasien. Posisi pasien harus di di hiperekstensi yang seperti saya bilang. Jadi jangan menggunakan bantal. Bila perlu kita menggunakan alat, misalnya pengalas di bawahnya, ya. Misalnya kayak cairan infus, ya. Kita letakkan di bawahnya, ya, atau gulungan handuk. Yang penting ininya dia hiperekstensi, ya. Kemudian kita siapkan alat di sini, perawat cuci tangan, ya. Kemudian menggunakan sarung tangan bersih, ya. Bukan sarung tangan steril, ya, sarung tangan bersih aja. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pemasangan NGT, ya, kita lakukan pengkajian dulu. Kita lakukan pengkajian dulu. Pertama adalah kita ambil tong spatol untuk melihat kondisi dari mulutnya pasien, ya. Kita lihat dulu hidungnya, ya. Apakah ada tonsil ataupun ada sumbatan yang tidak kontraindikasi, misalnya ada pembengkakan, ya. Kalau misalnya pasiennya sadar, kita bisa melakukan menanya kepada pasien apakah mau dipasang di hidung sebelah kanan atau hidung sebelah kiri, ya. Kita ini kan. Kemudian kalau misalnya ada kotoran, kita bisa bersihkan, ya. Bisa bersihkan. Sebelumnya kita pasang dulu, ya. Pasang dulu ini. Pasang dulu ininya di dada. Kemudian dekatkan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, ya. Misalnya ada kotoran, kita bersihkan, ya. Kemudian kita kalau misalnya ada kotoran, ya. Oke, setelah itu kita lakukan pemeriksaan di mulutnya, ya. Mulutnya apakah ada kontraindikasi enggak, misalnya benjolan ataupun kemerahan di daerah kerongkongan. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa lakukan. Kemudian juga kita bisa lihat lidahnya, ya, apakah ada kontraindikasi atau tidak. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan, ya. Nah, kemudian kita akan memulai, Bapak, misalnya kita akan menyampaikan pada pasiennya bahwa kita akan melakukan pemasangan NGT. Mohon nanti kerjasamanya, ya, Pak. Kita edukasi dulu bahwa nanti pada saat dipasang minta tolong untuk dibantu untuk menelan. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan selang NGT-nya sudah disiapkan, ya. Kemudian kita siapkan kasa, ya. Kasa. Kemudian kita oles jeli, ya. Kita siapkan jeli secukupnya. Nah, baru kemudian kita ambil selang NGT. Nah, kalau selang NGT yang sudah kita keluarkan dari plastik itu, yang boleh kita pegang itu adalah di bagian ujung, ya, bagian ujung, ya. Jadi kita bisa gunakan nanti pakai bantuan pinset, ya, pinset. Nanti ini kita gulung seperti ini. Nah, kita ukur dulu kira-kira dari mulai
hidung ke telinga ya. Jadi di sini untuk mengukur, jadi hidung ke telinga, kemudian kita ukur dengan ini ya, sorry. Gini ya. Kemudian kita ukur dari atas hidung ke epigastrium ya. Dari epigastrium itu sampai ke ini, sampai ke atas lambung. Jadi kalau misalnya itu di daerah dada. Jadi kalau misalnya ini hidung, kemudian kita ke epigastrium, oh berarti di sini ya. Jadi garis ini kita hitung, garis ini ya. Kemudian baru kemudian kita lakukan ini dari jeli ya pada ujungnya yang agak banyak ya. Baru kemudian kita masukkan. Nah, kita masukkannya, kita gunakan ini ya. Ya. Jadi kita gunakan ini, kita masukkan tadi kan ke hidung sebelah kanan ya. Ya, jadi kita masukkan di sini. Bapak saya akan masukkan ya. Ini posisi harus terkunci ya. Jadi ditutup ya. Kalau misalnya mau ininya ditutup supaya tidak ada udara yang masuk. Ya. Saya masukkan ya Pak. Nanti Bapak bantu penelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telan Mbak. Ini sebenarnya harusnya agak susah sih. Dimasukkan ya, terus ya sampai sebenarnya ini harusnya ke sini ya. Susah. Ini sudah. Harusnya belok ke sini ya. Nah, begitu ini nanti bapaknya misalnya ada refleks batuk ya. Ya, telan Pak. Terus. Nah, baru kemudian kita coba mentok. Kalau mentok kita coba tahan dulu ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan mulutnya ya. Dilihat lagi barangkali ngegulung di sini ya. Nah, ingat ya, kalau misalnya pasiennya saturasi oksigen, saya lupa ya. Kalau pasiennya saturasi oksigennya turun, maka kita nggak boleh memasang NGT. Ya, karena itu nanti akan mengganggu. Jadi kita harus pastikan pasien itu tidak kontraindikasi. Kemudian kita lanjut ya Pak, telan lagi Pak, bantu Pak. Ya, telan supaya dia tidak belok ke sini. Karena kalau misalnya nelen ini akan tertutup. Telan lagi Pak, bantu Pak. Ya, terus bagus Pak. Lanjut Pak, terus Pak, nelennya Pak. Terus gitu ya, sampai kemudian sampai ke batas yang tadi ya. Ini kan tadi ya ini. Batas itu ya. Nah, kita sampai masuk ke mentok ya, sampai ke batas yang tadi. Oke. Untuk memastikan ya, apakah pasien itu dia masuk ke lambung atau tidak, ini ada beberapa tes. Jadi ini sementara kita tutup dulu ya, supaya tidak ada udara yang masuk ya. Kemudian kita lakukan tes. Jadi tes ini ya, untuk mengetahui apakah masuk lambung atau tidak. Jadi nanti kita, jadi kalau misalnya pasiennya di sini ya, saya anukan di sini ya. Jadi kita lakukan masukkan udara ya sekitar 20 cc atau 30 cc ya. Kemudian kita dengarkan di epigastrium di sebelah sini ya. Misalnya di sini di epigastriumnya. Kita dengarkan, kemudian kita masukkan udaranya seperti ini. Jangan lupa ini dilepas ya. Kemudian kita dengarkan ya, dengarkan di
atas epigastrium, kemudian kita dorong dengan cepat. Kalau misalnya ada suara Blubuk. gitu ya, kayak ada udara, ini sudah masuk ya. Kalau misalnya untuk memastikan lagi, ini yang teori pertama, cara pertama. Kalau yang kedua itu kita lakukan aspirasi isi cairan lambung. Jadi kalau misalnya keluar ada cairan warna kuning ya, itu berarti sudah masuk. Atau misalnya kita ambil cairannya sedikit ya, kemudian kita tes, misalnya kita ada lakmus. Jadi cairannya itu kita teteskan, misalnya di tes lakmus, kemudian kalau ingat ya lakmus waktu SMA, Iya. untuk mengetes asam. apakah asam atau tidak. Kalau diteteskan warnanya apa? Kalau asam merah apa oranye ya, kayak gitu ya, merah ya, berarti itu positif. Oh berarti ini benar asam lambung. Nah kalau sudah seperti ini, kita sudah pastikan bahwa pasien ini sudah udah masuk ya. Jadi kita nanti dorong lagi ya. Jadi kalau misalnya masukkan lagi asam lambungnya, kemudian kita fiksasi lagi ya, fiksasi lagi. Lalu kita lakukan misalnya untuk fiksasi dari hidungnya ya. Jadi nanti kita supaya ini tidak cuma tadi kita harus kasih tanda ya, misalnya ini tandanya ini. Jadi ini sebagai dasar untuk melakukan mengetes apakah lambung selangnya itu ketarik atau tidak. Jadi kita nanti masangnya kayak gini, dibikin pita ya, dibikin pita ke atas ininya, hidungnya. Nah nanti sisinya kalau misalnya sebelah sini ini ditempelkan ke pipi ya. Jadi kalau misalnya ini ditempelkan di pipi di sini ya, jadi nanti supaya estetik gitu ya, jadi jangan ketarik-tarik. Jadi ini nanti ditempelkan ke pipi ya. Ini harusnya pipi sebelah kanan ya, karena hidungnya sebelah kanan. Jadi di sini seperti ini. Ya, sayang. Pokoknya gitu ya. Baik, setelah itu baru kita berikan makanan. Kita berikan makanan. Jadi misalnya kita akan memberikan makanan ya. Kita ambil, misalnya makanannya sudah disiapkan ya, apakah cairan, apakah susu atau misalnya bubur, kita ambil ya, kemudian kita ini dan kita ambil ininya ya, biar ngalir ya Bu. Jadi kita masukkan dengan posisi lebih tinggi dari lambung ya. Jadi kita berikan makanan sampai dia turun, jangan sampai habis, kemudian kita kasih lagi, kucur lagi sampai kemudian habis. Jangan lupa kita kasih minum ya, misalnya kita kasih minum, ada misalnya minuman ya, misalnya kasih minum sama seperti orang baru makan, kasih minum ya, kemudian kita kasih obat juga sama ya. Jadi diberikan obat, misalnya obatnya obat sirup ya, masukkan di situ ya, obatnya sirup atau obat yang pil misalnya, yang harus pil berarti harus digerus dulu, jangan bentuk pilnya ya. Ya, jadi dihaluskan dulu, kemudian dimasukkan di dalam sini, gitu ya. Ini adalah cara untuk pemberian makanan NGT. Nah sekarang, bagaimana kalau misalnya tadi ya harus dilakukan bilas lambung. Nah kalau bilas lambung, ini tidak menunggu untuk
turun. Tapi misalnya ini bilas lambung misalnya pada pasien yang mengalami perdarahan lambung atau keracunan ya. Jadi nanti pada saat memberikannya itu misalnya kalau perdarahan biasanya diberikan normal salin yang suhunya lebih rendah. Jadi jangan terlalu dingin, jangan terlalu hangat ya. Tapi kan tujuannya kalau perdarahan kan menutup apa? Menutup perdarahan, maksudnya pembuluh darah ya. Jadi memvasokonstriksi supaya terjadi perdarahannya berhenti. Jadi nanti kita ambil misalnya di sini misalnya 50 cc ya, cairannya 50 cc. Jadi jangan terlalu banyak. Kemudian kita masukkan ya. Masukkan sampai kemudian masuk ke situ ya. Kalau misalnya bisa nanti dipakai baskom ataupun pakai tempat alat ya. Ya, kemudian dialirkan ya sampai airnya itu habis, kemudian kita masukkan lagi. Saya masukkan lagi 50 cc sampai kemudian air yang keluar itu bersih. Coba di SOP-nya diaspirasi atau di ini? Kalau biasa aja. Tapi kalau misalnya supaya misalnya pasiennya keracunan, itu kan harus dibuang. Jadi diaspirasi aja. Diaspirasi. Misalnya tadi kan 50 cc, kemudian kita lepas, kemudian kita buang. Ya, kemudian kita ambil lagi 50 cc lagi. Ya. Kemudian kita masukkan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kemudian kita biarkan dulu beberapa detik ya, diamkan dulu, baru kemudian kita aspirasi lagi. Begitu seterusnya. Kalau misalnya untuk perdarahan lambung ya, untuk perdarahan lambung itu dibutuhkan sekitar tadi ya 200 sampai 300 cc, tapi dengan indikatornya adalah kalau misalnya air yang diaspirasi itu sudah bening. Artinya itu menunjukkan perdarahannya sudah berhenti atau habis gitu ya. Jadi itu sampai indikatornya sampai kayak gitu. Kemudian kita keluarkan, begitu seterusnya itu yang untuk perdarahan lambung. Nah kalau sudah selesai jangan lupa nanti kita nanti ada untuk tutup NGT ya. Jadi biarkan ini nanti hilang habis cairan yang ada di sini, tapi yang pasti ininya tetap dalam kondisi tertutup ya. Jadi jangan biarkan dia terbuka kayak gitu, jangan lupa karena nanti udaranya akan masuk, sehingga kalau misalnya kita kunci seperti ini cairan yang ada di sini ini akan tetap ada ya, meskipun nanti ada proses peristaltik. Nah kalau sudah seperti ini kita letakkan biasanya di atas kepala ya, jadi jangan sampai ketarik-tarik. Kemudian kita edukasi kepada pasiennya supaya dia tidak menarik-narik itu, atau kita memberitahu kepada keluarga pasien supaya memastikan bahwa selang NGT-nya ini tidak terlipat ataupun tidak tertindih atau misalnya ketarik ya. Setelah itu kita bereskan alat ya, kemudian bereskan alat pasien lagi ya. Misalnya kayak gini.